sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu, kerajaan yang dipimpin seorang raja yang dikenal dengan nama Datuk Luwu. Ia adalah seorang raja yang adil, arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Seorang putri yang cantik jelita dan berperangai baik, namanya Putri Kadampali. Dengan Putri Kadampali. Ia pun mengutus beberapa pengawal untuk ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Raja Datuk Luwu. Perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat, yaitu seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan kepada raja kalian supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Raja Datuk Luwu. Mereka pun kembali ke kerajaan Bone untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger. Putri Kadampali terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikkan. Para tamu istana mengatakan bahwa Putri Kadampali terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Berita tentang musibah yang menimpa sang putri sudah tersebar ke seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas penyakit yang diberikan oleh sang putri yang mereka cintai.
kakinya di pulau itu menemukan buah wajau. Pengawal itu kemudian memetik beberapa biji buah wajau untuk sang putri. Hai para pengawal, pulau ini kunamakan Pulau Wajau. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tak terasa 1 tahun sudah mereka berada di tempat itu. Balik duduk di tepi danau yang terletak di tengah pulau itu. Tiba-tiba seekor kerbau putih menghampiri dan menjilati kulit sang putri dengan lembut. Semula sang putri hendak mengusirnya, tetapi hewan itu tampak cina dan terus menjilatinya. Akhirnya ia diamkan saja. Setelah berkali-kali dijilat oleh kerbau itu, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba hilang tanpa bekas. Putri kembali halus, mulus, dan bersih seperti sedia kala. Sang putri terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh. Mulai saat ini, aku minta kalian untuk tidak menyembelih atau memakan kerbau putih yang ada di pulau ini. Karena hewan itu telah menyembuhkan penyakitku.
Pada suatu hari Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu. Mereka adalah putra mahkota kerajaan Bone yang didampingi oleh Andre Guru Pakandrani, panglima kerajaan Bone dan beberapa pengawalnya. Saking asiknya berburu, putra mahkota Raja Bone tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongannya dan tersesat masuk ke hutan. Putra mahkota tidak dapat memejamkan mata. Suara-suara binatang malam membuatnya terus terjaga dan gelisah. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Semakin lama, pancaran cahaya itu semakin terang. Ia sangat penasaran ingin mengetahuinya. Ia kemudian memberanikan diri untuk mencari sumber cahaya itu. Dengan tertatih-tatih, putra mahkota berusaha berjalan mengikuti kaki melangkah, menelusuri gelapnya malam. Akhirnya, sampailah ia di sebuah perkampungan yang ramai dengan rumah-rumah penduduk. Setelah ia memasuki perkampungan itu, sumber cahaya itu semakin jelas terdapat di sebuah rumah yang nampak kosong. Dengan melangkah pelan-pelan, putra mahkota mendekati dan memasuki rumah itu. Ia ketika melihat seorang gadis yang cantik sekali bak bidadari sedang menjadi air di dalam rumah itu. Gadis cantik itu tidak lain adalah Putri Tadampa. Pangeran dan sang putri segera jatuh cinta. Tidak bisa berlama-lama di Pulau Wajo karena ia harus kembali ke negerinya. Raja Datuk Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik tersebut. Mereka segera berangkat untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Seluruh keluarga dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu sangat gembira dengan pernikahan tersebut. Putri Tadampali